Haleluya. Senang saudara kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi. Bagi saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di online, dimanapun saudara berada, baik di dalam kota, luar pulau, juga yang ada di luar negeri. Biarlah kita terus makin setia bersekutu dalam Tuhan, sehingga terus kita ada dalam kasih karunia. Doa saya senantiasa semuanya saudara dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, bahkan hidup yang dipakai oleh Tuhan. Ya, senang bisa berjumpa saudara semuanya. Ya, saya lihat ada banyak saudara Tiwi, Arianto, Yani, saudara Melani, saudara, lalu juga ada Gracia, ya, lalu ada Sutarmi, ya, Indarto, Elizabeth, saudara, Nenes, lalu juga Ina Yulianti, ya, Christine, lalu ya Nyonya Suratmi, Siti, Dindin di Bandung, ya, dan masih banyak lagi, ya, semuanya sekali lagi Tuhan berkati. Kita akan awali menyembah Tuhan, ya, tinggikan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyembah bersama. Masuk hadirat-Mu Tuhan, kami masuki gerbang-Mu dengan ucapan syukur, ke dalam pelataran-Mu dengan pujian, membawa korban syukur yang terbaik bagi-Mu, membawa nyanyian syukur hanya yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau layak, 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 layak Engkau, layak, layak, layak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus yang bersemayam di atas pujian kami. Layak kami sembah, layak kami puji lebih dari segalanya. Kami persembahkan korban kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Surga bumi serukan Engkau kudus, kudus. Oh, we thank you Lord, we thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord
is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy, are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worship you, God. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. We sing hallelujah. Hallelujah. We sing holy. You are holy. Tuhan, Engkau kudus di tempat ini. Engkau suci dan layak dipuji. Oh, we worship you, God. Worthy, worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Kami hormati Engkau, Tuhan. Kami hormati Engkau, Tuhan. Kami sembah Engkau, Tuhan. Tinggikan nama-Mu, Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik, dulu, sekarang, selamanya. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Layak Engkau kami sembah, Tuhan. Layak Engkau kami puja dan kami puji. Layak Engkau ditinggikan di tempat ini. Allah satu-satunya pengharapan kami,
Allah sumber pertolongan kami, Allah penyembuh kami, Allah penyedia kami, Allah pemulih kami, Allah sumber kemenangan bagi kami. Sebab hanya dekat padamu Tuhan kami tenang, di dalam hadirat-Mu kami aman, di dalam janji-Mu kami menang. Oh, we thank you God, we thank you God. Hanya dekat padamu. Mari nyatakan saudara. Hatiku tenang, hanya tinggal dalam-Mu ada kedamaian. Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Amin, amin. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Katakan, hanya dekat padamu hatiku, hatiku tenang, hanya tinggal dalam-Mu, hanya tinggal dalam-Mu ada kedamaian. ada kedamaian. Katakan, Kau sumber harapanku Tuhan, Kau sumber harapanku, hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang dari-Mu. Katakan, pengharapanku, pengharapanku hanya padamu. dengan iman nyatakan, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batu. Ya, sekali lagi nyatakan, pertolonganku datang dari-Mu. Ya, nyatakan, Pengharapan hanya kepadamu, hanya padamu. satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ya, dengan iman, Takkan gentar, sebab Kau gunung batu. Kota bentengku, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Kau gunung Kota batu, benteng keselamatan, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau gunung
kami Tuhan. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau pengharapan kami Tuhan, Engkau jaminan bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang berkarya terus dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan, di dalam-Mu Tuhan ada pertolongan, di dalam-Mu Tuhan ada keberhasilan, di dalam-Mu Tuhan ada kemenangan senantiasa, di dalam-Mu Tuhan ada mujizat, di dalam-Mu Tuhan ada segala yang kami butuhkan. Pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang pasti dalam kehidupan kami. Dan di dalam-Mu Tuhan kami bisa melihat kasih karunia, anugerah yang dinyatakan senantiasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang terus menyertai kami, Allah yang terus layak ditinggikan senantiasa. Kami rindu menyembah-Mu, kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Sekali lagi urapilah hamba-Mu Tuhan, berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu. Tuhan, kami butuh perkataan-Mu. Firman-Mu adalah petunjuk bagi setiap kami. Jamahlah setiap kami dimanapun berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang ikut online dimanapun berada, bahkan sampai yang di luar negeri Tuhan. Kau urapi, Kau jamah Tuhan. Berikan hati yang baik untuk mendengar firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh saat mendengar bisa mengerti, percaya dan terus berjalan dalam kasih karunia. Di dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Sekali lagi Tuhan, semua dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doakan, dan Roh Kudus Engkau yang berkarya. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah saudara. Tuhan diberkatilah saudara dimanapun berada. Biar kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Yang penting sekali penyembahan yang ada dalam hadirat Tuhan. Ya, sekali lagi juga saudara terus bertekun dalam Tuhan. Ada sedikit pengumuman saya akan sampaikan supaya saudara tidak lupa, supaya saya tidak lupa mengumumkan. Ya puji Tuhan saudara, kemarin kita dapat kabar baik. Besok minggu di gereja kita akan ada vaksin booster saudara. Itu yang ketiga di gereja kita, mulai pagi sampai sore. Jadi saudara semua ya jemaat bisa ya ikuti. Saya malah anjurkan saudara dorong yang belum saudara ikuti saudara, karena akan lebih baik, akan lebih aman saudara, dan anugerah itu untuk semua orang, baik jemaat, baik keluarga, teman saudara, semua bisa. Ya kita sedang tetapkan jamnya, mungkin rencana jam 8 gitu saudara. Ya terus sampai sore mungkin gitu saudara. Tapi jangan sore, kalau bisa lebih saudara, lebih aman. Ya nanti mungkin akan ada pengumumannya sorenya sampai jam berapa. Tapi sudah deal kemarin, besok minggu akan ada. Ya saya sendiri juga akan ikut saudara. Ya besok minggu untuk vaksin booster. Ya Omikron ada banyak di mana-mana saudara, tapi sekali lagi super iman, super hati-hati. Sekali lagi super iman, super hati-hati. Super iman, super hati-hati. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Iya saudara, kita akan renungkan firman Tuhan. Saya ajak kita akan belajar firman Tuhan saudara, dengan tema ya kebiasaan kita akan ya membentuk atau menentukan kehidupan kita. Apa yang kita terus biasa lakukan itu saudara, sungguh-sungguh itu akan menentukan kehidupan kita juga. Kita akan belajar dari Daniel saudara. Saya akan bacakan dulu Daniel 6 saudara, ayat 1 mulai saudara. Daniel 6 ayat yang pertama. Ya, lalu berkemaslah Darius ya mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka ditempatkan di seluruh kerajaan. Ya,
Lalu membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara bisa dengar tadi firman Tuhan, ada seorang bernama Daniel. Daniel itu sebetulnya termasuk salah satu buangan, saudara. Ke Babel dia adalah sejak dari muda. Tapi dalam kehidupan Daniel itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Sekalipun negeri asing, bahkan termasuk buangan, saudara. Tapi mengalami luar biasa. Sampai ayat yang kita baca tadi, dia diangkat jadi pejabat tinggi, bahkan melampaui semua pejabat tinggi yang ada di kerajaan itu, saudara. Yaitu luar biasa, raja sudah menyerahkan dia seluruh wilayahnya kepada dia, saudara. Seperti Yusuf mungkin waktu di Mesir gitu, saudara. Dia mengalami kemajuan yang luar biasa sekali. Nanti kita akan belajar kenapa Daniel itu bisa mengalami kehidupan yang terus makin tinggi, terus makin tinggi, terus makin tinggi, saudara. Tapi kita akan baca berikutnya dulu. Ayat berikutnya, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati satu kelalaian atau sesuatu kesalahannya, saudara. Jadi luar biasa, seringkali ada seorang yang terus sedang maju, yang lain jadi iri, saudara. Dalam kehidupan kita di mana-mana bisa terjadi seperti ini. Di rumah tangga kadang-kadang juga ada yang antara saudara jadi iri. Antara famili juga bisa sama terjadi iri. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan kadang-kadang bisa seperti itu juga. Demikian yang dialami oleh Daniel, saudara. Lalu saudara lanjutnya lagi ayat yang berikutnya 7. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata padanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali untuk Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah satu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, saudara. Jadi orang-orang lain, pejabat lain iri, bukan hanya iri saja, saudara. Kalau saudara ikut pemuridahan Selasa kemarin, iri itu kalau dibiarkan akhirnya bisa saudara berpikir jahat, saudara berkata jahat, bahkan kadang-kadang berbuat jahat. Mereka mufakat, saudara. Seolah-olah itu kesatuan orang banyak, saudara. Berkata pada raja, kita semua bupati, pejabat sepakat, Raja, engkau ini layak disembah. Jadi raja disanjung-sanjung. Hati-hati juga kita kalau ada orang nyanjung-nyanjung, tapi dibalik itu ada tujuan yang tidak baik, saudara, bisa menjatuhkan. Jadi disanjung, buatlah suatu peraturan dalam 30 hari ini tidak boleh ada orang yang minta pertolongan pada apapun, sembahyang pada siapapun kecuali kepada
raja. Kalau itu nekat akan ya dihukum mati gitu saudara. Buat aturan seperti ini yang tidak bisa dibatalkan. Peraturan yang tidak bisa diubah. Peraturan yang tidak bisa dicabut. Tetap siapapun berani melanggar, dia akan dihukum mati. Saudara, lah saudara, jadi lihat dalam kehidupan seringkali gitu. Termasuk anak-anak Tuhan. Termasuk orang-orang percaya. Bahkan termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Kadang-kadang bisa mengalami. Saudara, ya mungkin ada yang mengalami juga. Atau saudara melihat seseorang, dia sungguh-sungguh loh. Wah kok bisa ya ngalami seperti itu ya. Sampai ini dan itu macam-macam saudara. Sampai dimasukkan gua singa. Sampai masukkan penjara loh. Ya seperti Yusuf sampai loh. Oh masuk penjara loh. Padahal dia tidak berbuat. Ya di itu seolah-olah Tuhan diam saja gitu saudara. Ya jadi kadang-kadang siapapun kita. Baik kita yang cinta Tuhan sungguh-sungguh atau asal-asalan, tetap saja mengalami pergumulan, mengalami masa, bahkan kadang-kadang bahaya yang mengancam saudara. Bahkan kadang-kadang sampai nyawanya itu terancam saudara. Tapi nggak usah takut, kita sudah tahu ya semua kisah Daniel luar biasa. Ya dia terus bisa hidupnya mengalami kemajuan. Bahkan saudara ada tantangan, ada aniaya, ada jebakan fitnah. Bukan hancur, lebih maju lagi, lebih bertumbuh lagi. Ya saudara, itu satu yang luar biasa. Nah sekarang ayat 11 ini yang intinya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Saudara, pergilah ia ke rumahnya, langsung ya dia dengar peraturan seperti ini, dia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap ya yang terbuka ke arah Yerusalem ya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan saudara. Jadi begitu dengar ancaman untuk hidupnya, ancaman saudara untuk nyawanya, karena itu jebakan untuk dia tidak goyah, dia tidak gentar saudara, dia tidak emosi saudara, dia tidak berjuang dengan kekuatannya saudara. Dia hanya pulang ke rumah saudara, lalu naik ke loteng lah kalau sekarang gitu, lantai atas, lalu yang ada jendela menghadap ke Yerusalem. Karena bagi orang Yahudi saudara, seperti mungkin orang Islam di sini, dia ada kiblatnya gitu saudara, untuk sembahyang. Orang Yahudi juga sama, itu kiblatnya mereka ke Yerusalem. Di situ bait Allah gitu. Jadi dia dikatakan di situ melakukan 3 kali sehari, saudara, 3 kali. Mungkin pagi, mungkin siang, mungkin malam gitu saudara. 3 kali sehari. Untuk apa? Berlutut, nyembah Tuhan, berdoa saudara. Oh pada Tuhan, memuji-muji Tuhan. Dan saya percaya terus mulai merenungkan, membaca atau mendengar, merenungkan firman Tuhan saudara. Dan ditutup dengan perkataan yang inti yang akan kita pelajari, seperti yang biasa dilakukan. Saya ulangi, seperti yang biasa dilakukan. Artinya yang dilakukan dia setiap hari ya, naik loteng atas saudara, lalu mulai berlutut ya, berdoa, menyembah, memuji Tuhan, firman Tuhan saudara, itu dilakukan tiap hari. Itu sudah jadi kebiasaan, seperti yang biasa ya dia lakukan. Ya, saya berdoa seperti saudara, seperti yang biasa tiap pagi saudara, oh datang onsite atau online di Misbah Doa Keluarga Allah ini. Ini jadi kebiasaan, bukan kadang-kadang. Kalau enggak capek ya bangun pagi gitu saudara. Kalau enggak repot ya datang ikut gitu saudara. Kalau enggak ada masalah besar ya ikut Misbah Doa seperti ini. Bukan, tapi itu terus saudara. Hari ini pagi, siang, malam. Besok pagi, siang, malam. Selama 1 minggu pagi, siang, malam. Selama 1 bulan pagi, siang, malam.
selama 1 tahun pagi, siang, malam. Setiap tahun pagi, siang, malam. Puluhan tahun pagi, siang, malam. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Jadi untuk datang di hadapan Tuhan, tersungkur menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, saudara dengar atau baca firman-Nya, itu adalah kebiasaan rutin yang senantiasa dia lakukan, saudara. Dan waktu saya merenungkan firman, Tuhan bawa saya sampaikan untuk belajar sesuatu yang seringkali tidak disadari banyak orang. Sebetulnya kebiasaan kita itulah yang akan membentuk kehidupan kita. Saya ulangi, sebetulnya kebiasaan kita yang akan membentuk kehidupan kita, saudara. Ya, saya akan ajarkan saudara segala sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Ini dulu, saudara. Daniel itu lakukan terus, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Segala sesuatu yang kita lakukan terus berulang-ulang akan membuat yang dulunya berat jadi biasa. Saya ulangi ya, yang dulunya berat jadi biasa. Saudara, ada orang berat loh, bangun pagi, jam berapa bangunnya? Berarti jam 4 atau mungkin saudara, betul enggak saudara? Kita semua yang melayani lebih lagi, bagi sebagian lo berat saudara. Tapi bagi yang sudah melakukan berulang-ulang saudara, 1 minggu saja lakukan, nanti sudah biasa. Setiap jam 4 bangun sendiri, gitu saudara, betul enggak? Enggak rasa berat lagi, enggak selalu tarik tidur lagi. Semua yang dilakukan berulang-ulang akan berubah dari berat jadi biasa. Enggak berat lagi. Saya percaya saudara sudah melakukan berulang-ulang, enggak berat lah bangun pagi. Malah tubuh kita bisa menyesuaikan, bangun sendiri otomatis gitu saudara. Enggak usah pakai jam beker, enggak usah dibangun ke siapapun, bangun sendiri. Betul saudara? Itu jadi kebiasaan di dalam segala sesuatu seperti itu. Saudara, saya dulu waktu kecil suka berenang. Kalau orang baru belajar berenang pertama, wah sulit. Kalau terus belajar lama-lama bisa. Orang yang baru bisa renang tuh wah berat sekali saudara. Untuk nyebrang aja kadang-kadang bisa sampai ujung sana sudah untung saudara. Tapi kalau dilakukan terus-menerus lama-lama, berenang itu 1 jam bolak-balik, 1 jam aja nggak apa-apa. Kalau sudah dilakukan berulang-ulang. Orang belajar gitar pertama kali sakit semua, jarinya wah sakit semua. Tapi kalau dia terus lakukan berulang-ulang, lama-lama nggak sakit. Betul saudara? Jadi biasa. Semua seperti itu saudara. Ya. Lalu saudara, kalau sudah biasa dilakukan terus lama-lama menikmati. Seperti kalau dulu saya belajar renang sudah biasa. Oh renang itu menikmati. Orang yang belum bisa wah rasanya sulit sekali. Termasuk minum aqua di sana saudara. Nah, orang main kita sama lama-lama baru bisa menikmati. Yang baru belajar, yang belum lama nggak mungkin. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, ya akhirnya akan jadi biasa. Bahkan akhirnya bisa menikmati, nggak berat lagi. Dan kalau kebiasaan itu terus jadi biasa terus, seperti itu saudara. Sadar atau tidak sadar membentuk diri kita. Kalau kebiasaan ini terus dilakukan, kembali seperti saya katakan, akan saudara mengubah bahkan membentuk diri kita. Saudara, kita bisa lihat dari banyak sekali saudara tentang yang terus biasa dilakukan. Saya kenal banyak orang, bahkan kadang-kadang saya belajar tentang kesehatan, kadang-kadang belajar tentang treadmill dan macam-macam. Banyak orang hanya ngobati penyakitnya. Sudah, besok nggak lama kambuh lagi. Sudah sembuh, nggak lama kambuh lagi. Ada orang uratnya kejepit atau apa, di urat atau apa, sembuhkan dia sembuh, tapi nggak lama akan kambuh lagi. Ternyata waktu saya belajar para pakar itu mengingatkan, sebetulnya yang menentukan itu malah
kebiasaannya itu loh. Setiap hari. Orang kalau duduknya bungkuk terus, saudara, lama-lama ya bungkuk sungguh. Mau dibenahi ya tetap saja salah. Orang yang gaya makannya, suka makanan yang tidak sehat, saudara, akhirnya sakit, disembuhkan, kasih obat, ya mungkin kolesterol turun, mungkin supaya gula turun, tapi sekali lagi, kambuh lagi, harus berubah apa? Kebiasaannya. Kalau biasa makanan yang tidak sehat, sakit disembuhkan, dia tidak merubah kebiasaannya, ya akan kembali lagi. Sakit lagi, saudara. Ya, gaya hidup, cara ya tidur, cara duduk, dan semuanya, saudara. Itu akan menentukan, membentuk hidup kita, saudara. Yang baik maupun yang tidak baik. Orang biasa berpikir negatif, saudara. Wah, sampai akhirnya lama-lama jadi karena negatif. Ketakutan. Dengarnya berita-berita yang negatif. Ketakutan. Mungkin datang pada hamba Tuhan. Dikuatkan imannya. Dihiburkan imannya. Saudara, oh ya sudah lega. Tuhan menolong. Tapi kalau terus pulang. Setiap hari dengarkan berita yang menakutkan. Saudara, terus berpikir yang negatif. Akan dicekam ketakutan lagi. Yang menentukan bukan hanya pengobatan saat itu. Tapi sebetulnya yang banyak menentukan kita adalah kebiasaan kecil yang seringkali kita lakukan. Orang, saudara, ngomongnya, saudara, kadang-kadang kasar, nyakiti, itu saudara, negatif, saudara. Wah, rumah tangganya jadi kacau, lalu konseling akhirnya, wah, dipulihkanlah, ya sudah ya, saling memaafkan. Saat itu selesai di gereja, saat itu dipimpin konselor, selesai. Tapi kebiasaan ini, ngomongnya ini kalau wah tajam, kebiasaan ngomongnya bisa nyakiti orang. Itu kalau tidak berubah, ayo rusak lagi. Karena yang menentukan adalah kebiasaan. Orang yang biasa makan tidak sehat, pasti tubuhnya akhirnya tidak sehat. Orang yang biasa berpikir negatif, pasti saudara, hatinya itu negatif, pikirannya, perkataannya pasti negatif. Jadi tergantung kita, yang paling menentukan adalah kebiasaan kita. Yang positif atau yang negatif, saudara. Ya, yang baik atau tidak baik. Saudara coba uji diri sebentar. Termasuk yang online. Kalau saudara tadi, tubuhku kok enggak sehat terus ya. Saudara cek. Jangan hanya dikasih obat saja, itu baik. Tapi cek kebiasaan. Saudara, kebiasaan itu bisa macam-macam. Bisa makanannya, bisa pola hidupnya. Itu saudara. Begadang terus saudara, sampai tidurnya kurang, itu bisa sakit. Saudara, atau terus ketakutan, itu bisa sakit. Ya, yang menentukan itu adalah kebiasaan. Kenapa rumah tangganya ribut terus. Itu seringkali kebiasaan itu yang membuat akhirnya sakit hati satu dengan yang lain. Orang pandai atau bodoh sebetulnya bukan dia itu karena memang otaknya bodoh sekali. Tapi salah satu yang menentukan, ya orang itu nilainya bagus gak anak sekolah, dia jadi anak pandai atau anak bodoh, kebiasaannya. Saudara, betul. Kalau biasa belajar, sudah biasa, itu terus dilakukan sampai jadi kebiasaan, sampai jadi kesukaannya belajar, pasti pandai. Ingat gak Thomas Alva Edison? Saya sering tanyakan, menurut saudara Thomas Alva Edison pandai atau bodoh? Pandai atau bodoh? Penemu banyak itu loh saudara. Dulunya sangat amat bodoh sekali. Karena sampai dikeluarkan dari sekolah, gurunya angkat tangan, betul gak? Diajari gak bisa, gak ada otaknya katanya gitu saudara. Ya angkat tangan. Tapi saudara, ibunya gak bisa terima. Oh anaknya ini bodoh, diajari gak bisa. Saya percaya Thomas Alva Edison juga tertantang. Karena dia pasti, wah ini anak bodoh, dia gak mau. Diajari sendiri, Alva Edison mulai belajar.
belajar. Enggak mau diklaim amat bodoh, belajar. Saya sering berkata, sangat amat bodoh sekali, sangatnya hilang. Amat bodoh sekali. Belajar. Ya, amatnya hilang. Bodoh sekali, tinggal 2. Belajar. Sekalinya hilang, hanya bodoh gitu saudara. Belajar. Bodohnya hilang. Oh ini enggak bodoh kok. Belajar. Hanya jadi pandai. Belajar. Sangat pandai. Belajar. Sangat pandai sekali. Belajar. Sangat amat pandai sekali. Kebiasaan. Saya ajak setiap kita, ya, nggak perlu iri dengan siapapun. Jangan mengklaim hidup kita tidak berguna, tidak berarti. Karena Tuhan ciptakan manusia melampaui semua makhluk yang lain. Jangan anggap memang gagal terus, nasibnya jelek terus. Enggak, di dalam Tuhan Yesus ada kasih karunia, ada anugerah, ada kesempatan, ada pengurapan, ada hikmat. Tapi kita harus biasakan seperti itu. Yang negatif, ubah dari kebiasaannya aja. Yang biasa kecil-kecil, setiap hari saudara ubah. Saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Saya bersyukur banyak kalau saudara dengar kesaksian-kesaksian. Orang mengalami sesuatu, baik itu musibah rumah tangga, yang banyak juga musibah karena keuangannya, pekerjaannya gentar saudara. Tapi setelah didorong Tuhan, mulai bergabung gereja kita. Mungkin kenalan, ada yang ngajak. Mungkin ada yang lewat YouTube, ya sosial media yang lain, Instagram dan lain. Hanya waktu dengar tadi saya baca kesaksian, lalu imannya dibangun. Saudara. Dengarkan saudara. Karena gereja kita selalu firman Tuhannya itu membangun, menghibur, menguatkan saudara. Dengar khotbah saya, dengar khotbah Pak Jo, dengar khotbahnya Bu Rita. Terus saudara, ketakutannya jadi hilang. Putus asanya jadi hilang saudara. Tawar hatinya jadi hilang saudara. Akhirnya mulai punya keberanian, punya kekuatan. Bahkan akhirnya rohnya menyala-nyala. Akhirnya bangkit berjuang, berhasil. Nah, karena kebiasaan dengarkan firman Tuhan yang memang memberi kekuatan. Firman Tuhan yang memang membawa kita mengalami kasih karunia di dalam Tuhan. Kebiasaan. Nah, saya langsung mau masuk Daniel. Kenapa? Dia bisa menjadi tadi lebih pandai, lebih bijaksana dari semua pejabat yang lain. Kenapa? Bisa pandai sekali. Orang Yahudi terkenal pandai. Tapi saudara jangan, Tuhan pilih kasih kok. Orang Yahudi memang diberi otak yang luar biasa. Saudara tidak meneliti kehidupan mereka. Saudara tahu nggak kalau orang Yahudi ada wanita yang mengandung, ibu mengandung. Ibunya itu harus banyak belajar. Tahu nggak saudara? Matematika. Ibunya itu harus belajar. Dibantu ayahnya. Jadi mengandung belajar. Belajar untuk siapa? Untuk ini loh. Janin di dalam kandungannya itu. 1, ya belajar matematika. Kedua, seringkali dengarkan musik-musik yang sungguh-sungguh lembut. Seperti kita penyembahan. Harus. Yang ketiga, mereka harus beri makanan yang bergizi. Yang membuat otaknya itu ya cekatan. Misalnya omega 3 ya dan lain-lain. Harus gitu. Memang karena dibangun sejak dari kandungan. Sejak kecil dibacakan Taurat. Dibacakan Taurat. Umur 5 tahun langsung harus mulai belajar menghafal. Ya, Taurat, menghafal hukum Taurat. Semua umur 12. Ya, itu bagi orang Yahudi sudah dikatakan anak Taurat. Artinya apa? Semua kitab Taurat yang dipakai mereka hafal semua. Karena sejak umur 5 tahun terus menghafalkan 1-2 ayat. Terus menghafalkan tambah lagi. Dulunya hafal 5, akhirnya hafal 50 ayat. Akhirnya 500 ayat. Akhirnya mungkin 5.000. Pokok mereka sudah disebut anak Taurat. Karena apa? Hukum Taurat semua sudah mereka hafal. Maka sekalipun dia pernah dicerai-beraikan 2000 tahun, kumpul bahasanya masih ada.
firman-Nya, hukum Tauratnya tetap kuat. Karena seperti itu. Karena belajar seperti Daniel. Kenapa dia penuh hikmat Tuhan? Lebih dari pengetahuan manusia. Pejabat yang lain dengan otaknya manusia. Tapi Daniel punya hikmat Tuhan. Bijaksana yang dari Tuhan. Kenapa? Doanya. Waktu dia doa mendekat pada Tuhan. Waktu dia merenungkan firman Tuhan. Maka makin lama pikiran Allah memenuhi pikirannya. Hikmat Allah penuh di dalam pikirannya. Dia memiliki hikmat Allah yang lebih dari kepandaian manusia. Maka dia punya kepandaian hikmat lebih dari semua pejabat yang lain. Karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, puluhan tahun, pengetahuannya bertambah, hikmatnya bertambah, pengetahuan bertambah, hikmatnya bertambah. Karena itu jadi kebiasaan tadi. Sehingga dia punya kepandaian. Saudara lihat orang-orang semua yang jadi juara. Itu karena apa? Latihannya lebih daripada orang lain. Setiap latihan tambah lagi. Setiap latihan tambah lagi. Setiap latihan tambah lagi. Daniel seperti itu. Daud, kenapa? Dia bisa kena hatinya Tuhan luar biasa. Lebih dari orang lain. Dia bisa membangun pondok Daud. Dia lakukan satu yang luar biasa. Dia sendiri berkata, 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Itu kebiasaan tiap hari. 7 kali sehari memuji-muji Tuhan. Setiap kali bukan satu lagu. Ya 7 kali. Oh pagi itu bisa banyak. Jadi karena dilakukan terus-menerus. Ya dia pakar pujian penyembah. Hidupnya sebagai penyembah. Seorang penyembah yang ulu. Kenapa? Kebiasaannya. Itu sudah jadi gaya hidupnya. Kenapa Daniel imannya tidak gentar? Sudah ada peraturan. Ada ancaman. Nyawanya bisa hilang. Tapi dia enggak goyah. Dia enggak gentar. Dia tetap lakukan seperti biasanya. Kenapa? Doanya. Dia bergaul terus dengan Tuhan. Saudara, orang yang selalu dengar firman Tuhan tadi, imannya jadi lebih kuat. Betul saudara? Dia bergaul, dia ngerti kok. Tuhan bersama dia. Sehingga dia tahu betapa hebatnya Tuhan lebih daripada masalahnya. Betapa hebatnya Tuhan lebih daripada ancaman peraturan yang diberikannya. Enggak goyah. Kalau saudara nanti di rumah baca lagi ya. Saudara, setelah itu dia diintip, ditangkap. Dan dihadapkan raja-raja ini Daniel. Ya sudah melanggar, harus masuk gua singa. Rajanya kaget, rajanya sedih. Daniel itu adalah pejabat yang jadi kesukaannya, yang dibutuhkan, diandalkan. Dia nggak nyangka kok Daniel yang kena. Tapi tadi hukumnya undang-undang peraturan yang tidak bisa diubah, yang tidak bisa dibatalkan. Daniel masukkan buah singa, semalaman rajanya nggak bisa tidur, sedih, putus asa gitu, nggak bisa. Daniel nggak takut masuk gua singa. Nggak ada tulisannya, wah dia teriak-teriak waktu diseret mau masuk gua singa. Oh minta-minta pun enggak. Dia tenang saja. Masukkan gua singa. Sampai paginya rajanya datang teriak-teriak. Dia mau tahu gimana. Daniel, apakah Allah yang kau sembah sanggup menolong kau sehingga kau masih selamat? Daniel dari dalam menjawab, ya raja, ya aku selamat. Nggak ada luka dikit pun. Sebab aku tidak bersalah pada Tuhan. Dia tetap gak salah. Aku tidak bersalah pada raja. Tuhan melindungi aku. Mulut harimau dikatupkan oleh Tuhan. Betul? Dia gak goyah. Kenapa banyak orang goyah? Tapi karena tadi bukan dengar firman Tuhan yang membangun. Mungkin dengar berita yang menakut-nakutan. Bahkan kadang ada firman Tuhan yang baik khotbah tapi menakut-nakuti terus. Semua pada takut. Loh, betul. Seperti biasanya. Urapannya makin kuat. Dia punya iman yang luar biasa. Dia punya pengurapan yang luar biasa. Dia punya kedekatan. Dia punya pengenalan yang luar biasa. Dan Tuhan. Dia punya hikmat yang luar biasa. Kenapa? Itu dibangun dari hari. Dengan kebiasaannya saja. Orang yang biasanya ngeluyur gak belajar ya pasti akhirnya bodoh. Orang yang bisa pakai waktunya setiap hari jadi kebiasaannya belajar, berlatih,
mendekat pada Tuhan. Belajar, berlatih dekat Tuhan. Pasti akan mengalami seperti itu. Hari ini saya ajak saudara mulai teliti. Bangunlah kebiasaan yang baik. Nanti dari hari ke hari saudara makin baik. Dari hari ke hari saudara makin kuat. Dari hari ke hari makin berhasil. Dari hari ke hari makin berhasil. Makin berhasil. Makin berhasil. Makin berhasil. Kalau ada yang biasa pikir negatif, ngomong negatif terus, rubah saudara. Kalau tidak, akhirnya nasibmu negatif. Tuhan itu positif. Jangan berpikir negatif. Tuhan itu enggak punya negatif. Di atas kayu salib, yang negatif dipalang. Diubah jadi positif. Selama ini kalau perkatamu nyakiti orang terus, saudara jangan ngomong, oh ini sifatku, aku enggak punya maksud apa-apa. Saudara enggak punya maksud apa. Orang lain yang saudara luka itu. Betul. Tapi kalau saudara lakukan terus, akhirnya rumah tanggamu rusak. Akhirnya pergaulanmu rusak. Akhirnya masa depanmu bisa rusak. Apa yang saudara lakukan? Tiap hari dari kebiasaan. Tadi makanan yang tidak sehat, ganti. Jangan nekat terus. Masih muda, enggak apa-apa. Nanti saudara sudah mulai tua, keok. Mungkin masih muda saja, sekarang sudah banyak toh yang kolesterol, gula macam-macam, masih muda aja. Kadang-kadang itu. Ya malas rubahnya jadi rajin. Enggak jujur, harus diubah. Jadi jujur. Sebab kalau enggak jujur terus, saudara, kerja dimanapun ketangkep, dikeluarin PL. Kerja lagi dikeluarin lagi. Kerja lagi dikeluarin lagi. Jujur terhadap Tuhan. Enggak jujur. Oh akhirnya malah rugi sendiri. Enggak akan bisa dapat anugerah berkat. Belajar. Seperti Daniel. Itu sudah jadi kebiasaannya. Tuhan nomor satu. 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 Akhirnya dia diangkat oleh Tuhan juga menjadi nomor satu. Orang kadang-kadang berkata, Pak Ubajo itu kok semangat terus ya. Kadang-kadang gitu. Wah, pelayanan kok gak punya capek kadang-kadang gitu. Sebetulnya gak beda dengan semua orang. Hanya saya kalau saudara dengar selama ini saya gak pernah ngomong khotbah yang negatif, saya gak mau. Saya biasakan berpikir positif. Saya biasakan berkata positif. Saya biasakan lakukan hal yang positif. Ya saya positif. Positif itu punya energi. Saudara. Positif itu akan buat roh menyala-nyala. Positif itu akan dapat kekuatan yang baru senantiasa. Semangat yang patah, kecil kekuatan. Tapi saat rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan, akan ada pengurapan, ada kasih setia, ada anugerah yang luar biasa. Hatinya tenang, hatinya damai. Saudara, ya berjalan dalam kebenaran. Saudara, ya penuh dengan hikmat Tuhan. Dan makin hari makin dekat dengan Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang dipakai luar biasa. Tahun 2022 adalah start kita akan mengalami Tuhan besar-besaran. Tuhan akan berkaya luar biasa. Tuhan sedang cari orang gereja yang bisa dipakai. Kita doa, Tuhan pakai gereja kita. Tuhan pakai setiap saudara semua. Yang di onsite maupun yang di online. Tuhan pakai semua jemaat. Semua pelayan Tuhan, keluarga Allah. Karena dibangun seperti Daniel. Memiliki kebiasaan. Kebiasaan yang biasa. Tapi yang benar. Yang positif. Biasalah jadi berkat. Jangan biasa menjatuhkan orang. Biasalah suka mendekat pada Tuhan. Lama-lama makin kenal dengan Tuhan. Biasalah dengarkan firman Tuhan. Yang membangun. Lama-lama imanmu kuat. Belajarlah renungkan firman siang malam. Hikmatmu akan makin bertambah. Saya percaya. Kalau sudah mulai sejak sekarang. Hidupmu berubah. Hatimu berubah. Saudara gak akan goyah. Boleh badai menerpa. Boleh COVID tambah terus. Boleh ada krisis ekonomi. Tapi justru Tuhan pakai semua
mendatangkan kemuliaan Tuhan. Semua mendatangkan Tuhan jiwa yang luar biasa. Kita pujikan satu penyembahan. Pertolonganku datang dari Seperti Daniel, apapun yang terjadi, dia tidak mau kehilangan kebiasaannya datang pada Tuhan. Jangan karena masalah besar undur, saudara keliru. Tetap seperti biasanya, tetap seperti biasanya datang pada Tuhan. Saudara tidak akan gentar lagi, saudara tidak akan celaka lagi. Kota bentengku, pertolonganku datang darimu, kesarapanku lihat padamu, ku akan goyang, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Katakan pada Tuhan, pertolonganku adalah daripadamu. Dalam keadaan apapun, badai datang, oh goncangan datang, aku tidak goyah, aku datang padamu Tuhan, dan tidak akan gentar seperti Daniel. Kau gunung batuku, bentengku. Sekali lagi katakan pada Tuhan, pertolonganku daripadamu Tuhan. Katakan dengan iman saudara, katakan dengan yakin saudara, katakan dengan percaya saudara. Oh terus Tuhan, biar ini jadi kebiasaan kita. Oh terus mengandalkan Tuhan, perkataan-perkataan iman. Ku tak akan gentar, sebab aku gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Semua datang pada Tuhan secara pribadi. Saudara angkat tangan saudara di hadapanmu, angkat tanganmu di hadapanmu. Oh katakan seperti lagu yang baru saja, pertolonganku adalah daripadamu Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Oh seperti Daniel, waktu badai datang, waktu ancaman datang, oh waktu kesulitan datang, waktu bahaya datang, oh tetap Daniel tahu pertolongannya adalah dari Tuhan. Dia tidak undur sekalipun badai yang besar datang. Dia tidak ketakutan saat badai besar datang. Dia tidak putus asa waktu badai datang. Dia tetap saja punya iman, justru makin mendekat pada Tuhan. Lakukan seperti yang biasa lakukan. Tetap saja ibadah pada pagi hari ini. Terus tetap saja datang pada Tuhan. Tidak bisa digoyahkan apapun, sekalipun nyawanya bisa terancam. Karena peraturan itu dia tidak digoyahkan. 3 kali sehari dia naik ke loteng atas. Dia berlutut nyembah, dia berdoa, dia memuji-muji Tuhan. Dia pegang firman, renungkan firman siang dan malam. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Sekalipun dia diintai dan akhirnya dia ditangkap, dia sungguh-sungguh dimasukkan gua singa, tapi singa tidak akan bisa menerkam. Ada pertolongan tangan Tuhan yang membackup, ada tangan Tuhan yang melindunginya. Bahkan masalah diubah menjadi mahkota. Rajanya makin yakin Allahnya Daniel adalah pengharapan, jaminan, adalah nyata. Akhirnya raja perintahkan semua orang di bawah kekuasaannya, di bawah wilayahnya, harus percaya pada Allahnya Daniel, harus percaya kepada Tuhan kita saudara. Karena Daniel mempunyai kebiasaan yang luar biasa, dan itu terus dilakukan. Oh hari demi hari, oh minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahkan terus ya puluhan tahun terus dia lakukan seperti biasanya. Hari ini saudara komitmen datang pada Tuhan. Tuhan tuntut
Bangun kebiasaan yang baik, bangun kebiasaan yang positif, bangun kebiasaan mendekat padamu, bangun kebiasaan mengandalkan Engkau Tuhan. Oh sungguh-sungguh Tuhan, biar firman-Mu menjadi pewahyuan, biar firman-Mu menjadi pembukaan ilahi, biar firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Kami dengar dan kami percayai Tuhan. Kami tangkap dan masuk ke hati kami Tuhan. Kami terus akan imani, kami terus akan lakukan sehingga menjadi pelaku firman. Punya kebiasaan yang baik, punya kebiasaan yang jujur, punya kebiasaan yang membangun memberkati orang lain, punya kebiasaan hidup kudus saudara, punya kebiasaan terus mendekat, melekat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya pada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, taati firman Tuhan dengan setia. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang, baik yang onsite, baik yang online, yang sedang mengikuti pada saat ini. Tuhan, sungguh-sungguh meteraikan firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, beri pengurapan, pertolongan mereka, supaya mereka bisa melakukan, punya kebiasaan yang benar, yang baik di dalam Tuhan, sehingga terus teguh di dalam Tuhan. Oh, yang sakit sembuhkanlah Tuhan, sehingga bisa membangun kebiasaan yang baik, yang kekurangan berkati Tuhan, sehingga bisa terus punya kebiasaan jadi berkat, jadi berkat. Beri hati yang cinta Tuhan, lebih daripada cinta harta, lebih daripada apapun Tuhan. Seperti Daniel mengandalkan, percaya Tuhan lebih dari apapun. Tuhan, lihat doa-doa, semua doa kami bawa di hadapan-Mu. Engkau mendengar dan Engkau yang menjawab doa-doa. Saat ini kami terima firman, kami terima jawaban-jawaban doa. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang nyata, punya Allah yang terus bersabda, menuntun kami dengan firman-Mu, melindungi kami dengan kuasa-Mu, memberkati kami dengan kasih-Mu. Bahkan mau pakai hidup kami, kami berikan hidup kami hanya untuk-Mu. Pakailah hidup kami, pakailah keluarga kami, pakailah gereja-Mu ini, pakai setiap ibadah ini untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa dan sekali lagi ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, beri tepuk tangan yang meriah saudara. Terima firman dan saya percaya Tuhan akan terus berkarya. Bagi saudara yang baru datang, saya ingatkan lagi besok Minggu di gereja kita dari pagi sampai sore ada vaksin booster. Saudara, jadi gunakan kesempatan untuk semua, bisa keluarga saudara, kenalan teman juga ya. Kita gunakan sehingga ya kita lebih aman, lebih sehat. Tuhan berkati.